Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-malus salihu lil mar'is salih. Bab harta yang baik milik orang yang baik. Harta yang soleh milik orang yang soleh. Artinya harta yang baik ini akan menjadi milik orang yang baik, pantas bagi orang yang baik. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yazid qal haddatsana Musa bin Ali qal sami'tu abi yaqul sami'tu Amr bin al-As qal ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atiyahu fa fa'altu fa ataituhu wa huwa yatawadda fa sa'ada ilayya al-basara thumma qaqa thumma qala ya Amr inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayughnimuka Allah wa arghabu laka raghbatan minal mali salihah. Qultu fa inni lam uslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil islam fa akuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Amr ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin Ali, ia berkata aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Amr bin al-As berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang kepadaku, lalu menyuruhku untuk mengambil pakaianku dan senjataku. Kemudian aku pun mendatangi beliau. Aku melakukannya. Aku mendatangi beliau dalam keadaan beliau sedang berwudu. Kemudian beliau pun mengangkat pandangannya kepadaku, lalu menundukkannya, mengangguk-angguk. Lalu beliau bersabda, wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengutusmu, ingin mengirimmu untuk memimpin pasukan perang, lalu sehingga Allah pun memberimu harta rampasan perang. Sesungguhnya aku ingin mengirimmu untuk memimpin pasukan perang, sehingga Allah memberimu harta rampasan perang, dan aku akan memberikan kepadamu harta yang baik. Aku pun berkata, sesungguhnya aku tidak masuk Islam karena mengharapkan harta. Sesungguhnya aku masuk Islam bukan karena mengharapkan harta. Aku masuk Islam karena mengharapkan Islam, sehingga aku bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik itu adalah milik orang yang baik. Sebaik-baik harta soleh milik orang soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang baik. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Amr bin al-As. Jadi di sini dia menceritakan bahwasanya suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mendatangi Amr bin al-As, lalu menyuruhnya untuk mempersiapkan diri untuk perang. Beliau menyuruhnya untuk mempersiapkan baju dan pedang dan senjatanya. Kemudian Amr bin al-As pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Beliau mempersiapkan bajunya dan pakaian senjata perangnya. Lalu mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi ketika itu sedang berwudu. Kemudian Nabi pun mengangkat pandangannya kepada Amr bin al-As, kemudian menundukkan, mengangguk-angguk kepala,
Dan beliau bersabda, wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengutusmu sebagai pemimpin pasukan perang. Aku ingin mengirimmu untuk perang, memimpin pasukan perang, sehingga Allah pun memberimu harta rampasan perang, dan akan aku berikan kepadamu harta yang soleh, harta yang baik. Maka Amr bin Al-As ketika mendengar Nabi berkata demikian, aku akan mengutusmu untuk perang, memimpin pasukan perang, lalu Allah memberimu harta rampasan perang, dan akan aku berikan kepadamu harta yang baik. Nah, Amr bin Al-As setelah mendengar harta, ya kan, rampasan perang, dapat harta, maka Amr bin Al-As pun langsung berkata, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena mengharapkan harta. Nah, lihat tuh, artinya saya ini enggak ada niatan dunia gitu loh. Aku masuk Islam karena mengharapkan masuk Islam, karena cinta dengan Islam, mencintai Islam, sehingga aku akan bersama Rasulullah di surga nanti. Ya. Dia masuk Islam bukan karena mengharapkan harta, tapi kan memang ingin karena mencintai Islam sehingga ingin bersama Rasulullah di surga nanti. Maka Nabi SAW setelah mendengar pernyataan Amr, Nabi pun bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta yang soleh itu milik orang soleh. Sebaik-baik harta soleh, harta yang baik itu akan menjadi milik orang yang baik. Ya, artinya ya maknanya jelas. Harta yang baik ini akan menjadi milik orang yang baik, ya. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, disyariatkan seorang pemimpin mengutus seseorang untuk memanggil orang tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Ya, seperti di sini Nabi mengutus orang kepada Amr bin Al-As untuk dia perang, ya, untuk mempersiapkan diri demi ikut perang. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, bolehnya memotivasi orang untuk beramal soleh dengan iming-iming harta. Bolehnya memotivasi orang untuk melakukan amal soleh dengan iming-iming harta. Contohnya dalam hadis ini, Rasulullah ingin mengutus Amr, ingin mengirimnya perang, menjadi pemimpin pasukan perang, supaya dia dapat apa? Harta rampasan perang, kan? Harta rampasan perang ini dunia bukan? Dunia. Jadi Rasulullah ingin mengutus dia perang supaya dapat harta rampasan perang, supaya dia nanti dapat harta yang baik. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita memotivasi seseorang untuk melakukan amal soleh dengan iming-iming harta. Ya, tapi tetap harus niatnya harus tetap akhirat. Tapi kalau dia dengan diberikan iming-iming harta, siapa tahu dia makin bersemangat. Makanya dalam hadis pernah Nabi SAW dalam hadis sahih, beliau pernah berkata, man qatala qatilan lahu alai bayyinah falahu salabuh. Dalam hadis sahih Bukhari, siapa yang membunuh musuh dan dia punya bukti, maka dia akan mendapatkan seluruh perlengkapan yang ada pada badan musuh tersebut. Harta rampasannya, harta rampasan perangnya, apakah itu bajunya atau mungkin helmnya, apakah itu pedangnya, untanya, dan semacamnya. Di sini Nabi memotivasi sahabatnya, siapa yang berhasil membunuh musuh dan dia punya bukti, maka seluruh barang yang ada pada musuh itu jadi milik dia. Nah, di sini Nabi memotivasi seorang dengan apa? Harta rampasan perang, kan? Nah, yang seperti ini diperbolehkan, sambil tentu saja orang yang dimotivasi ini niatnya bukan cuma harta rampasan perang, tapi yang paling pertama akhirat, surga, ya, dan itu selingan. Ya, maka di sini ini bisa jadi dalil tentang musabaqah, Bapak. Ya, misalkan lomba hafalan Quran, kan ada hadiahnya, kan? Hadiahnya misalnya 1 umroh, yang kedua uang berapa juta. Nah, ini nggak masalah.
supaya orang semangat dalam beramal soleh, semangat dalam hafal Quran, semangat dalam menambah hafalan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya seseorang mengutarakan niatnya karena ada tujuan yang penting. Contohnya di sini, Amr bin Al-As ketika akan diiming-imingi harta rampasan perang, dia berkata, saya masuk Islam bukan karena mengharapkan harta, tapi karena memang cinta kepada Islam dan supaya bisa bergabung bersama Rasulullah di surga nanti. Artinya Amr bin Al-As menyatakan, saya ini ikhlas. Ya, sebenarnya yang namanya niat nggak perlu diungkapkan, Bapak ya. Nggak perlu kita ngomong saya ini ikhlas, nggak perlu. Tapi kalau memang perlu, ada tuntutan, memang harus mengucapkannya, ya bagaimana lagi? Ya seperti Amr bin Al-As di sini, dia ungkapkan, saya masuk Islam bukan karena mengharapkan harta. Ya ini Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, harta yang baik ini akan menjadi milik orang yang baik. Harta yang baik akan menjadi milik orang yang baik. Berarti sebaliknya, harta yang rusak akan menjadi milik orang yang rusak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan keutamaan Amr bin Al-As. Ya, seorang sahabat Nabi yang mulia, karena dia orang yang semangat menjalankan perintah Nabi sampai-sampai dia ingin nanti bersama Nabi di surga nanti. Bahkan Nabi juga di sini sampai memberikan kesaksian bahwa dia itu adalah seorang pria yang soleh. Karena Nabi menyatakan sebaik-baik harta yang soleh milik orang yang soleh. Maksudnya siapa orang soleh sini? Amr bin Al-As ya. Kalau yang menyatakan kita orang-orang soleh itu ulama biasa, itu aja kita udah senang kan? Ada seorang ulama menyatakan, oh kamu ini orang soleh, luar biasa kita senang. Apalagi kalau yang menyatakannya Nabi kita Rasulullah. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah yang menjatuhkan Amr bin Al-As, mengkafirkan Amr bin Al-As, dan menghalalkan darah Amr bin Al-As. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.